Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para jamaah yang dirahmati Allah, minggu yang lalu saya menyampaikan tentang beberapa macam puasa, yaitu yang pertama puasa wajib, kemudian yang kedua puasa sunnah, yang ketiga puasa makruh, dan yang keempat puasa haram. Kemarin sudah saya beri contoh, puasa wajib adalah ada 3 juga. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua adalah puasa kafarah atau hukuman bagi orang-orang yang melanggar, yang keempat, yang ketiga adalah puasa nazar. Kemudian yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah juga misalnya Senin dan Kamis puasa sunnah. Kemudian puasa 1 Muharram. Kemudian puasa makruh adalah hamba Allah yang sudah diberi keringanan boleh tidak puasa karena tidak kuat, tapi terpaksa puasa. Ada yang memang lebih baik, tapi ada yang makruh. Setelah puasa ternyata sakitnya kumat, muntah, pusing, dan sebagainya, sehingga puasanya dihukumi puasa makruh. Kemudian yang keempat adalah puasa haram, yaitu puasa pada waktu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu yang kemarin. Kemudian sekarang akan menginjak berikutnya adalah syarat wajib puasa. Siapa atau syaratnya yang boleh wajib puasa itu siapa, dan yang boleh tidak puasa itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nisa dan Abu Dawud, bunyinya adalah rufi al-qalamu an salasin anin naimi hatta yastaiqadha wa anil majnuni hatta yafiqa wa anis sabi hatta yablugha. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang wajib puasa itu adalah yang jelas orang Islam. Tapi di sini ada 3. Rasulullah memberitahukan kepada kita bahwa 3 orang yang terlepas dari hukum. Jadi andai kata tidak puasa itu boleh dan tidak tidak diberi hukuman dosa, tidak. Siapa? Yang pertama adalah orang yang sedang tidur hingga dia bangun. Maksudnya apa? Maksudnya tidur tapi tidak bangun-bangun. Setelah bangun sudah waktunya buka. Jadi tidak orang ini tidak dihukumi dosa. Kenapa? Karena tidurnya seperti itu. Jadi tidak bangun-bangun. Kemudian yang kedua adalah orang yang kedua adalah anak-anak
sampai dia menjadi balik, yaitu sekitar umurnya sekitar umur 15. Jadi di bawah 15 boleh tidak puasa. Kalau menurut hadis ini boleh, tapi sebagai kita orang tua ngajari anake supaya kok nek wis 15 nggak usah pakai disuruh, tapi sudah kewajibannya sendiri. Dan yang ketiga adalah orang yang gendeng, orang yang gila itu sudah tidak dihukumi dosa sampai dia sadar, baru dia diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi sekali lagi para jamaah yang dirahmati Allah, rufi al-qalamu an salasin anin naimi hatta yastaiqadha wa anil majnuni hatta yafiqa wa anisabi hatta yablugha. Jadi orang yang tiga ini kata Rasulullah, andai kata tidak poso dihukumi tidak berdosa, yaitu tadi orang yang dalam keadaan tidur baru bangun, kemudian orang yang gila setelah selesai sadar, kemudian yang ketiga adalah orang anak kecil sampai usia 15. Kalau usia 15 tidak puasa itu sudah berdosa, tapi di bawah itu menurut hadis ini adalah tidak berdosa. Tapi karena kita sebagai hamba Allah yang muslim, mari ngajari anak-anak mulai dari kecil, kelas 2 atau kelas 3, yang dilatih mulai dari puasa 1 jam atau puasa 2 jam, atau besar sedikit puasa zuhur, puasa besar sedikit puasa asar, sehingga nih pas umur 15 dia sadar bahwa dia sudah wajib mengerjakan puasa Ramadan. Syarat wajib puasa ini para jamaah ada 3. Yang pertama adalah berakal sehat, berakal. Jadi orang yang gendeng, orang yang gila tidak wajib puasa. Kemudian yang kedua orang yang balik. Orang yang balik itu di sini Rasulullah memberikan kira-kira yaitu umur 15 tahun. Kalau anak perempuan ya sudah sudah haid. Kalau anak laki sudah pernah mimpi yang indah. Jadi ini aturan dalam agama. Jadi mari apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini diingat-ingat, bahwa yang wajib, yang syarat wajibnya puasa adalah orang yang berakal. Orang yang tidak berakal, maksudnya gendeng atau gila, tidak diwajibkan puasa. Kemudian yang kedua adalah orang yang sudah balik. Jadi perkiraan Rasulullah dalam hadis ini bahwa kira-kira yang bisa mengerjakan puasa dengan penuh dan ngerti yaitu kira-kira umur 15 ke atas. Kemudian yang ketiga yang wajib puasa adalah orang yang kuat puasa. Sebab ada orang yang tidak kuat. Ada orang yang tidak kuat, tapi Allah memberi keringanan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi orang yang kuat berpuasa itu wajib, tapi kalau yang tidak kuat, Allah memberi keringanan. Siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian, Allah mengingatkan boleh tidak puasa, tapi dengan mengganti hari di hari yang lain selama berapa hari yang ditinggalkan.
itu suatu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ada lagi orang yang tidak kuat, yaitu orang yang usianya lanjut, ya, tidak kuat puasa. Andai kata puasa dia sakit, maka juga boleh tidak puasa, tapi Allah menyuruh membayar fidyah. Membayar fidyah itu adalah membayar beras, paling patokannya adalah 6 mud, entah 6 liter atau apa itu ya, 6 mud, ya. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada fakir dan miskin. Kapan? Boleh dijadikan satu atau boleh sehari itu langsung diberikan juga boleh. Jadi siapa yang tidak kuat kemudian bayar fidyah, lalu dihitung satu hari diberikan langsung boleh, tapi dijadikan satu terakhir, misalnya tanggal pas waktu bayar zakat fitrah itu sekalian saya membayar fidyah ayah saya atau ibu saya karena tidak kuat puasa, itu boleh jadikan satu, tapi langsung juga nggak apa-apa, ya. Jadi Allah memberi keringanan, apalagi dalam Al-Quran 185 itu ditutup yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah tidak memberatkan bagi hamba-hamba Allah yang tidak kuat. Yang tidak kuat silakan nggak puasa, tapi dengan syarat membayar fidyah tadi itu. Jadi sekali lagi fidyah itu adalah membayar karena tidak puasa tadi itu selama berapa hari. Kalau misalnya nggak kuatnya itu 1 bulan, ya 1 bulan itu setiap hari 6 on itu, 6 on atau apa itu, berapa itu ya, 1 mud diberikan kepada, langsung boleh dititipkan kepada masjid juga boleh, yang nanti akan disampaikan oleh panitia zakat. Para jamaah yang dirahmati Allah, itu adalah yang wajib mengerjakan sholat, yang wajib mengerjakan puasa, yaitu tadi 1 orang yang berakal, 2 orang yang sudah balik, dan 3 orang yang kuat berpuasa. Itu wajib hukumnya untuk melaksanakan puasa. Kemudian sekarang syarat sahnya puasa. Puasa itu bisa sah dan bisa tidak. Syarat sahnya puasa itu yang pertama adalah orang Islam. Pak, kalau saya punya teman kemudian agamanya lain kemudian ikut saya, gimana Pak? Ya teman, menurut ini ya tidak bisa, tidak sah. Kecuali kalau dia itu dalam agamanya ada puasa sendiri, silakan, tapi jangan ikut puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu syaratnya harus orang Islam. Kalau tidak orang Islam tidak sah puasa, meskipun dia kuat. Jadi misalnya mamanya ada anak SMP atau SMA, karena akrab sekali dengan anak Nasrani itu, kemudian lalu aku kepengen poso, aku koyok kon, aku melu ya puasa Ramadan. Ya tolong dijawab, tidak bisa, karena puasa Ramadan itu khusus orang Islam, tidak boleh orang selain Islam. Kemudian yang kedua adalah orang yang sudah mumayyiz, artinya orang yang dapat membedakan ini baik dan ini buruk. Kadang-kadang anak kecil kan belum bisa membedakan, ya. Kadang-kadang kencing aja nggak bisa membedakan. Aku mau wecap yang bener apa enggak, ya. Kemudian membedakan lagi. Coba Bapak lihat anak-anak laki-laki, anak-anak kecil-kecil laki atau perempuan kalau sholat kadang-kadang mainan, ya. Padahal itu wajib, tapi karena itu si anak, ya kita biarkan saja, tapi kita arahkan. Apalagi kalau sudah di masjid kemudian ada anak kecil, kemudian waktu baca amin, kalau sudah diberitahu dipanjang-panjangkan. Nah ini kan tidak bisa bedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah. Sudah saya beritahu anak-anak, kalau kamu ke masjid sholat,
Jangan lupa kalau imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kadang-kadang belum sampai selesai dia sudah menjawab, atau kadang-kadang menjawab tapi diperpanjangkan. Ini anak yang masih belum bisa membedakan itu baik atau itu salah. Ini andai kata misalnya umpamanya enggak sholat, enggak puasa juga masih diperbolehkan, dan andai kata puasa dan seperti itu ya kita kita nasihati aja. Kemudian yang ketiga adalah suci dari darah haid. Jadi anak perempuan yang dalam keadaan haid tidak sah untuk puasa. Pak, ada yang bertanya, Pak, saya misalnya hari Jumat puasa Pak, pagi, tadi malam sahur, kemudian lalu saya pagi jam zuhur masih sholat, mari zuhur Pak, keluar Pak darah haid saya, ya Pak, ya enggak batal sholatnya, batal puasanya. Jadi kalau misalnya haid dalam keadaan seperti itu, maka diperbolehkan berbuka, artinya boleh tidak puasa. Berapa hari? Ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 15 hari. Ya, yang biasanya berapa? Kalau misalnya 3 hari ya 3 hari kalau sudah suci. Kalau 5 hari ya 5 hari kalau sudah suci. Tapi kalau belum sampai 15 ya 15, karena satu orang dengan satu orang yang lain beda. Jadi sekali lagi sahnya puasa itu yang pertama adalah orang Islam, yang kedua adalah orang yang mumayiz, artinya orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang ketiga adalah orang suci dari darah haid, artinya tidak dalam keadaan haid, ada dalam keadaan nifas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari dari Aisyah, an Aisyah kunna nu'maru biqada'i shaum wala nu'maru biqada'i shalah. Aisyah menyampaikan bahwa kami disuruh oleh Rasulullah SAW mengodho puasa, tapi saya tidak disuruh mengodho sholat. Jadi Aisyah istrinya Rasulullah pada waktu haid, aku disuruh Rasulullah nggak usah ngodho puasa, tapi sholatnya kita salah. Dari Aisyah berkata, kami disuruh oleh Rasulullah SAW mengodho itu mengganti. Jadi ini aku dalam keadaan haid 3 hari atau 5 hari, ya saya ganti 3 hari atau 5 hari selama pada waktu saya haid. Itu Aisyah disuruh Rasulullah begitu. Tapi Rasulullah tidak menyuruh mengodho sholat. Dari sholat dari pertama haid sampai selesai itu tidak disuruh ngodho, tapi nik poso disuruh ngodho. Saya ulang, siapa yang dalam keadaan haid atau nifas itu posonya dikongkon ngodho, maksudnya dikongkon ganti di hari yang lain. Ya, kalau misalnya 5 hari ya 5 hari, tanggal berapa sampai tanggal berapa di hari yang lain, entah di bulan Syawal atau di bulan Rajab atau di bulan Dzulhijjah dan seterusnya. Yang jelas tidak di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah aku tidak disuruh mengodho sholatnya tidak. Jadi bedanya hamba Allah yang dalam keadaan haid atau nifas tidak disuruh mengodho sholat, tapi disuruh mengodho puasanya. Gampangnya begitu. Jadi sopo sing dalam keadaan haid dihitung berapa hari,
kemudian diganti di hari yang lain. Itu Aisyah disuruh Rasulullah seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, itu tentang syarat sahnya sholat. Jadi saya ulang lagi, syarat sahnya sholat yang pertama adalah orang Islam. Kalau bukan Islam tidak sah sholatnya, tidak usah puasanya. Kemudian yang kedua adalah orang yang mumayyiz, artinya orang yang bisa membedakan antara yang baik dan yang salah. Itu baru sah syaratnya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dalam keadaan haid atau nifas. Para jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya adalah fardu puasa atau rukunnya puasa. Rukunnya puasa yang pertama adalah niat. Jadi setelah pada waktu tidur kita mengucapkan aku puasa 1 hari karena Allah, ya. Nawaitu samautin an atai fardhi sahri ramadhana di sanati fardhan lillahi ta'ala, atau gampangnya ya Allah aku besok puasa selama sehari karenamu. Itu sudah namanya niat. Terus bagaimana kalau tidak niat? Apa Rasulullah bersabda? Rasulullah bersabda, man lam yajmi'is siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat, ya, barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam harinya sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Artinya puasanya tidak sah. Ya, jadi jangan lupa waktu tidur niat. Pak, kalau misalnya lupa pas waktunya bangun sahur, ya pokoknya sebelum fajar kita niat untuk puasa besok karena Allah, ya. Nawaitu somautin an adai fardhi sahri ramadhana di saati fardhan lillahi ta'ala. Ini iku bahasa Arab. Nek gak iso ngomong bahasa Arab kayak gitu, boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, besok saya puasa karenamu. Cukup gitu aja, berarti sudah ada niatnya. Sebab kalau tidak